Mas, intinya canvassing itu? Canvassing itu yang utama sosialisasi, jadi pengenalan calon. Selain pengenalan calon adalah upaya untuk mempengaruhi calon mau milih. Jadi ada dua. Yang pertama, kalau dia belum dikenal, berarti memperkenalkan calon, baik calon legislatif, calon bupati, dan itu cepat. Metode yang paling cepat berdasarkan pengalaman saya selama ya istilahnya 15 tahun ngelola pilkada. Itu metode yang paling cepat meningkatkan popularity. Itu bukan baliho, bukan iklan di TV, apalagi medsos. Jadi yang paling cepat itu ya canvassing, karena relawan langsung bertemu dengan pemilih. Pendekatan person lah ya. Pendekatan person. Relawan bertemu dengan pemilih, dan pemilih itu memang benar-benar orang yang punya hak pilih. Iya. Karena kan sudah dibawahi oleh data misalnya di PT misalnya bahwa ini memang punya hak pilih. Di situ juga kita bisa tahu di dalam satu rumah itu ada berapa yang punya hak pilih juga sudah tahu. Jadi ukuran orang yang didatangi itu kita bisa tahu, tidak hanya orangnya tapi juga berapa pemilihnya itu kita tahu. Sehingga kita bisa mengukur kira-kira nanti akan ada peningkatan popularitas sampai berapa persen. Itu satu. Terus kedua, kalau dia sudah dikenal, dia kan mungkin sudah dikenal, ya adalah upaya penetrasi untuk mempengaruhi orang agar mau milih. Karena sekarang sejak era Jokowi ya, di mana ada yang namanya blusukan atau katakanlah face to face atau touch in dan sebagainya, namanya apalah, itu pemilih itu cenderung suka untuk didatangi langsung. Iya, bertemu langsung. Karena mereka bisa menyampaikan langsung aspirasinya gitu loh. Makanya ketika mereka langsung bertemu, ya langsung kita ngomong. Ketika pada saat proses canvassing kan mereka ditanya punya pilihan atau tidak. Misal sudah punya, mau nggak milih ini misalnya. Kalau mau kenapa, kalau tidak mau kenapa. Kalau orang yang posisinya masih bimbang, langsung masuk gitu loh. Jadi pilih ini aja, karena nanti ini punya program ini yang sudah dia lakukan, sudah terbukti, sudah teruji. Ini aspek teknisnya Mas Bima. Mungkin dari teman-teman caleg atau teman-teman kandidat yang mau maju ke pilkada 2024, aspek teknisnya itu gimana? Canvassing ini secara teknis itu dijalankan dengan bagaimana? Jadi artinya teman-teman paham lah. Kita akan merekrut relawan di setiap sampai kelurahan biasanya. Jadi misal satu kabupaten atau satu dapil itu terdiri dari beberapa kabupaten. Dan setiap kabupaten nanti kita akan nunjuk koordinator kabupaten, kemudian turun ke kecamatan sampai di kelurahan. Untuk aspek canvassing biasanya sampai kelurahan, tidak sampai TPS karena jumlahnya kan tidak mungkin banyak. Jadi kalau kita biasanya kita menawarkan ke caleg atau calon bupati ya, caleg tapi untuk DPR RI ya. Kalau untuk yang DPRD kabupaten mungkin jumlahnya lebih kecil. Kita biasanya menawarkan dia untuk mendatangi 50.000 KK. Jadi 50.000 KK. Karena kalau ngomong dari database 50.000 KK itu sudah mencakup sekitar 150.000 pemilih. Asumsi paling jelek 3 lah. Itu sudah 150.000 pemilih. Dan relawan yang kita bentuk nanti ke depan ya sampai dengan batas waktu pelaksanaan pileg atau pilkada, dia akan merawat 150.000 ini. Nggak perlu cari yang lain. Jadi 150.000 ini sudah merupakan basic dasar dia untuk didekati, dirawat. Yang nanti akan ada program-program selanjutnya setelah canvassing. Misalnya ada beberapa wilayah misalnya dikunjungi oleh caleg langsung dan sebagainya, seperti itu. Jadi artinya di awal mungkin satu orang relawan itu mungkin akan mendatangi sekitar 100 sampai 150 rumah di awal. Ya, mendatangi ini kan tentu tidak tangan kosong. Ya, jadi dia akan bawa yang namanya APK, alat peraga kampanye. Jadi artinya si relawan nanti akan dibekali oleh APK. APK ini bentuknya adalah istilahnya alat untuk sosialisasi. Alat peraga kampanye. Mulai dari misalnya profiling melalui brosur atau leaflet. Di situ ditampilkan profilnya caleg itu bagaimana.
apa programnya, kalau sudah menjadi incumbent apa yang sudah dia laksanakan selama ini bagi dapilnya. Jadi agar orang tahu selama ini berarti orang ini sudah melakukan apa saja, tidak hanya sekedar ternyata nggak berbuat apa-apa dan sebagainya. Jadi itu alat profiling pertama. Kemudian yang berikutnya ya dilengkapi dengan souvenir-souvenir. Biasanya kita mencari souvenir-souvenir yang bertahan lama. Maksudnya tidak langsung habis buang. Kalau brosur mungkin ya selesai habis ya beberapa waktu bisa buang. Bungkus lombok barang. Iya. Tapi biasanya kita menggunakan beberapa souvenir atau alat peraga yang memudahkan dia untuk tiap hari melihat, mengingat. Kalender. Ya misalnya kalender kan pasti dipasang. Ya. Saya kalau tahun ini dia akan pasang kalender tahun depan kan pasti dipasang minimal setahun dan nggak mungkin dibuang kalau kalendernya bagus, walaupun hanya 1 lembar pun kalau kalendernya bagus kan pasti dia pasang. Yang kedua souvenir yang kasarannya tiap hari dia pakai, misalnya kata gelas misalnya, kemudian atau mungkin asbak misalnya, atau mungkin apa itu handuk kecil itu untuk itu yang penting di sablon dengan nama atau itunya, sehingga mereka pasti nyimpan. Atau tas goodie bag itu kan mereka bisa untuk belanja. Kalau tasnya bagus ya seperti tas-tasnya yang di minimat itu kan bisa dia kan bisa kalau belanja kan dia pakai itu kan dia simpan terus. Jadi artinya pengingat. Ya artinya kan biaya besar, Mas. Souvenirnya, BK-nya, belum timnya. Kalau kita tidak mampu memberikan tidak mampu meyakinkan bahwa ini memang benar-benar penting dan harus dilakukan, itu kan sulit. Memang ini biaya besar, tapi ada beberapa keuntungan. Pertama, pendekatan ini langsung bertemu dengan calon pemilih. Artinya secara istilahnya yang didatangi memang benar-benar segmennya, pasarnya, pemilihnya. Ketika orang didekati secara langsung, tingkat efektivitasnya jauh lebih tinggi daripada tidak disapa langsung, misalnya melalui banner atau melalui spanduk atau melalui iklan, apalagi melalui media sosial. Ada kedekatan psikologis lah ya. Ada kedekatan psikologis, bahkan relawan itu secara langsung dia akan dekat langsung secara psikologis. Karena relawan kita ambil dari wilayah setempat. Misalnya dia dari kelurahan itu, ya dia harus berasal dari kelurahan itu. Jadi dia tinggal di situ, ya nanti relawan akan kita kembangkan. Kalau di awal dia 100 sampai 150 rumah, nanti pada saat sampai akhir, satu relawan hanya megang sekitar 30 rumah. Jadi artinya dari satu ini bisa berkembang relawannya menjadi 5 misalnya. Dan kalau kita secara pendekatan marketing politik itu jauh lebih efektif daripada kita melakukan pendekatan melalui faktor sosiologis. Iya, faktor psikologisnya sangat besar. Memang berbiaya besar, tapi tingkat efektivitasnya dijamin sangat tinggi. Ya. Bahkan kita bisa menghitung sampai TPS nanti. Saya dari sini saya dapat berapa, saya dari sini dapat berapa. Daripada kita melakukan gerakan sporadis, mungkin melalui tandem atau melalui apa gitu loh. Tapi kan kita tidak bisa menghitung langsung berapa perolehan kita per wilayah. Dan survei membuktikan dari apa yang kita pernah kerjakan, kalau dia melakukan itu, kecenderungan dia terpilih jauh lebih besar daripada dia tidak menggunakan itu. Ini artinya kan membangun, Mas ya? Iya. Membangun. Nah, dalam waktu yang masih panjang ya, relatif 1 tahun setengah ini. Kira-kira yang paling efektif itu sampai berapa kali untuk membangun itu? Kita biasanya sosialisasi itu 2 tahap. Jadi pertama tahap pengenalan, sosialisasi awal. Nanti mendekati hari H sekitar bisa 3-4 bulan, mereka akan diminta untuk mengembangkan jaringan sampai by name by address. Jadi dari 50.000 KK ini dan relawannya yang jumlahnya nanti mungkin sekitar katakanlah 500 misalnya. Ya itu nanti akan dikembangkan menjadi yang berasal dari wilayah di situ juga. Misalnya satu orang dari 150 nanti pada tahapan kedua melakukan pendataan by name. Itu kita kira-kira misalnya dari 150 menjadi 100 misalnya. Artinya apa?
dari yang sudah didatangi kan nggak mungkin semuanya responnya positif. Ada yang mungkin responnya tidak Sudah punya calon sendiri. Nah, dari proses canvassing ini kan kita bisa melakukan penandaan pada proses selanjutnya. Jadi penandaan, nah itu nanti akan ada lagi kunjungan lagi, misalnya dengan memberi tanda pada setiap rumah dengan stiker misalnya. Oh, ini yang A1 yang mau milih. Jadi kita punya dari 50.000 nanti kita kerucutkan lagi. Misalnya tinggal 45.000 atau tinggal 40.000 misalnya. Nah, mereka diminta untuk data by name by address. Jadi pemetaan kita nanti by name by address, bukan lagi pemetaan wilayah, pemetaan itu bisa kita pakai untuk jaringan kita. Iya. Jadi artinya kita ngitungnya itu ya by name by address, berapa yang kita sudah sosialisasi. Jadi artinya kita kalau misalnya ada penambahan dari sosmed, penambahan dari jaringan, penambahan dari tandem, itu adalah tambahan yang tidak dikelola oleh ini. Jadi terukur bisa dihitung. Terukur. Memang sih berbiaya tinggi, tapi saya melihatnya tetap lebih efektif daripada melakukan pendekatan secara sporadis. Ya, jadi tidak perlu khawatir kalau strategi canvassing ini dilakukan dengan benar, dengan disiplin, itu hakikatnya malah akan jauh lebih murah dibandingkan dengan strategi hampir awur-awur. Iya. Jadi artinya jauh lebih, malah saya mengatakan jauh lebih murah. Dan jelas siapa calon pemilih kita itu jelas. Dan nanti kita bisa mengevaluasi hasilnya berdasarkan jumlah relawan kita. Dan mereka pada saat hari H pemilihan, mereka diminta untuk nyatat pada wilayah dia yang milih kita berapa, yang milih calon tersebut berapa. Terus korelasinya dengan survei, canvassing dengan survei itu korelasinya ada di mana? Titik temunya ada di mana? Kalau survei kita kan biasanya melihat secara random. Artinya prinsipnya kan random. Semua wilayah akan kita ambil sebagai sampel. Kalau canvassing biasanya relatif lebih tersegmen. Jadi artinya pada wilayah-wilayah yang menurut yang bersangkutan atau menurut survei awal. Kan kita biasanya ada survei awal. Sebelum kita melakukan canvassing, biasanya kita lakukan survei awal dulu, nggak langsung canvassing. Jadi setelah survei awal, kita tahu kira-kira wilayah caleg ini lebih kuat di mana misalnya, atau musuhnya itu kuat di mana. Jadi kita mengambil pada wilayah-wilayah yang kosong, yang musuh tidak kuat, atau wilayah yang kuat. Itu yang dijadikan dasar dalam penetapan wilayah canvassing. Kan tetap harus berkorelasi dengan hasil survei. Nah, nanti pada saat survei selanjutnya mengevaluasi hasil survei akan melihat apakah pada wilayah tersebut ada peningkatan atau tidak. Canvassing berhasil atau tidak. Itu dari survei kita bisa mengukur. Jadi ini seperti dua keping dalam satu mata uang. Iya. Canvassing itu akan menjadi strategi yang awur-awur juga kalau tidak berbasis data survei. Ya. Sebaliknya, survei tanpa tindak lanjut, tanpa penajaman dengan canvassing, itu juga masih menjadi sebuah peta buta, belum menjadi peta Google. Masih menjadi peta. Ya, apalagi untuk konsep caleg ya, itu kan tidak sama dengan ketika kita memetakan pilkada. Jadi pemetaan caleg itu agak sedikit lebih rumit kan, karena punya basis masing-masing. Yang jelas kompetitornya banyak. Kompetitornya juga banyak, gitu loh. Beda dengan caleg yang calon kepala daerah yang mungkin paling 5 atau 3 yang bersaing. Gitu loh. Jadi artinya kita harus benar-benar menetapkan strategi yang dengan tepat, di mana kita harus bekerja. Gitu. Jadi kalau ngomong biaya kelihatannya memang gede, tapi nanti kalau sudah di belakang nanti bisa mengurangi biaya dalam jumlah yang besar. Misalnya kaitannya dengan eksekusi misalnya. Segmentasinya sudah jelas. Iya. Ditambah lagi kan kita punya relawan di setiap kelurahan, wilayah yang bisa memantau dengan langsung, termasuk dalam proses pengamanan suara pada hari H. Mereka bisa dilibatkan dalam proses real count, bisa dilibatkan dalam proses quick count. Artinya walaupun kita tidak punya saksi misalnya dari partai di situ, kita sudah punya orang di situ yang bisa mencatat perolehan kita. Jadi multifungsi. Relawan ini nanti artinya multifungsi.
bukan RP-nya bukan gitu kan. Merawat ini kan penting gitu loh. Iya. By event atau by event, Mas. Oh gitu. Jadi misalnya tahap pertama sosialisasi yang tadi bagi-bagi APK itu termasuk memperkenalkan, termasuk mempengaruhi, itu tahap 1. Tahap kedua nanti mereka melakukan pendataan by name by address. Itu sudah event yang kedua. Event ketiga dikerucutkan lagi by name by address kita nanti di segmented lagi yang pemilih finalnya yang mana, itu yang nanti akan kita serahkan pada calon legislatif atau calon kepala daerah. Ini loh pemilihmu sing real itu, ini loh. Ini yang masih ragu-ragu, ini yang sudah fix milih Anda, ini yang nggak mau milih, ya sudah nggak mau tinggal aja udah. Jadi by event, Mas, bukan tiap bulan, bukan tiap ya by event. Makanya tetap terjangkau. Toh caleg tetap buat tim toh. Caleg kan tetap buat tim di setiap wilayah. Tapi kalau mereka tidak dibekali oleh pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya apa itu terukur, jelas, ya kan cuma buang uang. Kalau ini kan terukur. Ya, laporannya ya asal bapak. Iya, asal bapak. Iya. Karena mereka juga diawasi, relawan ini juga diawasi, ada tim pengawasnya bahwa mereka kerja atau tidak itu ada yang ngawasi. Termasuk kita menggunakan selain menggunakan survei untuk melihat. Mungkin kalau jumlah surveinya bisa diperbesar pada wilayah-wilayah yang kita melakukan canvassing. Jadi ada survei juga khusus untuk canvassing ya. Jadi kita biasanya survei itu tidak hanya survei pada memilih, tapi ya pada relawan. Jadi kalau mereka sendiri aja nggak mau milih calegnya sendiri lah, kan ya lucu. Ketika disurvei dia nggak mau milih calegnya, nggak mau milih kepala daerahnya, ya berarti kan nggak beres orang ini gitu loh. Nah ini yang sering luput perhatian. Jadi orang-orang kadang-kadang caleg atau kepala daerah itu cuma nyurvei itu hanya pada pemilih. Padahal tim itu juga perlu disurvei. Jangan-jangan bermain 2 kali. Iya, jangan-jangan dia bermain. Dan dari survei aja kan nanti kelihatan. Kalau dia survei aja dia tidak mau milih caleg atau katakan kepala daerah yang dia dukung, apalagi nanti pas hari H, ya otomatis orang yang dia data ya bisa jadi ya awu-awu semua gitu loh. Atau diberikan pada lawan. Iya, abal-abal gitu loh.